Halo sahabat Kapas, berjumpa kembali dengan saya Pendeta Widodo Purwanto dalam program Kapas. Keluarga Allah pasti akan ke surga. Kami senang Anda boleh bergabung kembali dengan kami dalam program yang menyajikan diskusi seputaran pernikahan dan rumah tangga untuk membantu keluarga Kristen bahagia di dunia ini dan tentunya bersiap ke surga. Dan kali ini kita akan membahas satu topik yang sangat penting dan menarik dengan judul Utang dan Keluarga. Menyusuri sungai mencari buah naga, celakanya dihadang berang-berang. Maksud hati memenuhi kebutuhan keluarga, namun jangan sampai terjerat utang. Lantas, bagaimana kita boleh mensiasati antara kehidupan rumah tangga dan utang? Temukan jawabannya sesaat lagi, tetap bersama kami dalam program Kapas. Keluarga Allah pasti akan ke surga. Saksikan selalu program Keluarga Allah Pasti ke Surga setiap Kamis pukul 18 waktu Indonesia Tengah di YouTube channel Cornelius Media, Bridge to the Truth. Masih bersama kami dalam program Kapas dan untuk membahas topik kita yang sangat penting dan menarik, saat ini sudah hadir bersama kami di studio Cornelius Media, narasumber kita yaitu keluarga Gara Mau. Bapak Repli Gara SE MBA AK saat ini melayani sebagai Student Finance di Sekolah Lanjutan Advent SLA Tompaso. Beliau menikah dengan Ibu Gladys Mau SM dan kepada keluarga Gara Mau Allah mengaruniakan seorang buah hati, Edley Clayton Brandon Gara SAK, dan keluarga ini adalah keluarga yang sangat berdedikasi dalam pelayanan dan mereka suka berbagi. Mari kita sapa narasumber kita. Shalom Bapak Repli Gara dan Ibu. Shalom. Shalom. Apa kabarnya Pak Ibu? Puji Tuhan, baik. Baik ya, sehat ya? Sehat, puji Tuhan. Sehat. Senang sekali kita boleh berjumpa dalam program Kapas dan terima kasih sudah bersedia untuk boleh menjadi narasumber pada program Kapas kali ini untuk membahas satu topik yang sangat penting tentang utang dan keluarga. Baik, sebelum kita lanjut di dalam diskusi kita, mari kita awali dengan doa. Kita tunduk kepala dan kita satu dalam doa. Terpujilah namamu ya Tuhan Allah kami sebab Engkau baik di dalam kehidupan kami. Engkau mempertemukan kami kembali di dalam program Keluarga Allah Pasti Akan ke Surga Cornelius Media. Kami percaya Tuhan hadir dan akan menuntun diskusi kami dengan narasumber kami keluarga Gara Mau. Biarlah kemuliaan dan hormat hanya bagi nama Tuhan dan berkat menjadi bagian kami sekalian, sahabat-sahabat Kapas untuk kami dan keluarga kami boleh selalu berbahagia dan bersiap ke surga. Terpujilah Engkau Bapa, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Amin. Baik, topik kali ini menarik sekali, dengan judul Utang dan Keluarga. Nah, kira-kira mengapa topik ini penting untuk diangkat dan didiskusikan? Serta kalau memang penting, apa sih sasaran dari diskusi kita kali ini? Silakan Bapak Repli Gara dan Ibu. Oke, terima kasih. Memang topik mengenai utang dan keluarga ya, sepertinya berhubungan ya. Karena begini, ya setiap manusia, ya tentunya mereka mempunyai rencana masing-masing. Ya. Ya kan kadang sudah diatur dengan baik, sudah direncanakan dengan baik. Ya ini yang harus dilakukan. Ya namun ada faktor-faktor X yang kadang-kadang mengganggu rencana yang sudah direncanakan dengan baik ini. Dan tentunya, ya sehubungan dengan topik utang dan keluarga, ya. Ketika ya, rencana ini tidak berjalan dengan baik, ya tentunya ada solusi atau harus ada jalan keluar yang lain untuk apa? Ya untuk ya supaya rencana ini tetap akan terus berjalan. Dan kalau dalam keluarga, ya ketika ya ada kesulitan dan ya, tidak ada jalan keluar. Ya, sudah coba namun tidak ada jalan keluar. Dan terpaksa ya, ada jalan yang lain yang walaupun ya, bukan ya, jalan yang utama atau bukan prioritas. Ya, namun terpaksa harus diambil. Ya seperti ini ya, seperti utang. Ya, supaya tetap dia jalan, ya program dalam keluarga, rencana dalam keluarga harus terus berjalan.
maka harus ditopang dengan sumber yang walaupun bukan dari yang sumber diri sendiri. Nah, namun sumber yang disediakan oleh pihak yang lain. Dan tentunya ini namanya kan utang. Utang. Baik. Kalau Ibu ada tambahan mengapa topik kali ini penting dan apa saja sasaran kita mendiskusikan topik ini? Terima kasih. Sebenarnya kalau kita melihat tulisannya saja ya. Hutang itu sudah tidak enak untuk dipikir betul. Ataupun didengar, apalagi kita rasakan. Karena itu saya rasa itu semua orang menghindari yang satu ini, yang namanya hutang. Tetapi seperti yang sudah Bapak Gara katakan, kita memang, apalagi kami sebagai ibu rumah tangga, kadang-kadang sudah mengatur sesuatu dengan baik, tetapi ada saja yang kita sudah rencanakan, tetapi sudah rencana dengan baik, tetapi akhirnya harus juga kita terima ini dalam kondisi keluarga kita. Seperti itu. Dan memang untuk latar belakangnya dengan keluarga itu erat sekali. Kita tahu bersama dalam kehidupan suatu keluarga itu, kita tidak hanya kasih dan sayang yang dibutuhkan, tetapi kita juga butuh uang di situ. Betul. Untuk menghidupi, mencukupi kebutuhan keluarga sehari-hari. Dan apalagi kalau mereka yang sudah berumah tangga ya, single pun kebutuhannya banyak sekali. Tetapi apalagi yang sudah berumah tangga tentu, apalagi kalau sudah ada anak dan menyekolahkan, wah banyak sekali. Dan tentunya uang ini juga, uang ini dalam mencukupinya, memang sangat dikatakan berhubungan dengan keluarga karena kalau tanpa uang itu, semuanya tidak akan berjalan. Seperti itu. Memang ada yang dikatakan, seperti pepatah mengatakan bahwa modal kasih sayang juga itu katanya sudah cukup dan keluarga. Tetapi sebenarnya kalau kita teliti lebih jauh lagi, susah berjalan untuk mendapatkan kebahagiaan tanpa memang ada yang kita sebut dengan uang dalam keluarga. Jadi salah satu faktor yang menopang atau menunjang kebahagiaan keluarga, uang ya? Ada salah satu di sana, Pastor. Memang kalau mungkin tergantung orang berpikir ya, ada yang terima atau tidak. Tetapi kita melihat dari kehidupan kita sehari-hari, prakteknya sehari-hari, itu sudah termasuk di dalamnya. Dan saya tangkap poinnya, kalau seandainya sudah atur keuangan yang dibutuhkan keluarga untuk menopang kebahagiaan hidup rumah tangga, lantas itu tidak berjalan sesuai dengan yang direncanakan, maka mau tidak mau harus diambil solusi yang lain, yaitu utang. Dan ini hampir semua orang mengalami ya. Mengalami semuanya. Nah, kira-kira sasarannya apa kalau kita berdiskusi tentang ini? Sasaran tujuannya supaya kita dapat apa dari diskusi ini? Kalau versi saya sebagai ibu rumah tangga, ya kalau sangat penting untuk setiap ibu, bahkan wanita, untuk mengetahui tentang dan belajar tentang masalah ini, hutang dan keluarga. Kenapa? Karena melalui materi yang kita dapat tentang hutang, kita akan dapat tahu bagaimana kita mengelola keuangan. Sehingga dalam keluarga kita ini, memang seperti sudah dikatakan tadi, kita tidak bisa menghindari utang dalam keluarga kita. Tetapi kita pelajari bagaimana caranya agar kita bisa hidup berdampingan. Kalau memang sudah tidak bisa dihindari. Sehingga hutang itu tidak melilit kita juga tidak merugikan yang memberikan pinjaman kepada kita. Seperti mungkin dari sisi ibu ya. Betul sekali. Jadi poinnya adalah untuk mengedukasi ya. Iya, menjadi kita edukasi bagi kita. Bersama-sama. Iya. Tadi ibu katakan supaya hidup berdampingan ya. Berdampingan memang sudah seperti itu. Kalau memang sudah tidak bisa dihindari lagi. Betul sekali, saya setuju. Nah kalau begitu apa sih yang dimaksud dengan utang? Dan bolehkah Bapak Repligara dan Ibu menjelaskan jenis-jenis dari utang? Mungkin sahabat-sahabat Kapas, bahkan saya sendiri ingin tahu apa jenis-jenisnya. Jadi boleh dijelaskan apa yang dimaksud dengan utang dan jenis-jenisnya. Silakan. Ya, utang kalau kita lihat ya, definisi dari utang. Ya, utang adalah merupakan uang tunai atau barang milik orang lain yang dipinjamkan kepada kita. Ya. Uang atau barang milik orang lain yang dipinjamkan kepada kita. Dan lanjutnya, ya menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dia lebih spesifik lagi.
ya uang atau barang yang dipinjamkan kepada kita, namun ya harus dikembalikan. Ya, yang harus dikembalikan. Ya, itu artinya ya utang. Ya, utang. Ya, memang kalau dalam definisi umum ya beda juga dengan definisi secara bisnis. Ya, definisi bisnis ya, prinsipnya sama. Ya, namun dia lebih fokus kepada ya nilai-nilai bisnis itu sendiri ya dari utang. Ya, sebab banyak perusahaan juga yang ya operate atau bisa menjalankan usaha mereka dengan utang, bukan modal sendiri, ya dengan utang. Ya. Baik, jadi pinjaman ya? Ya, pinjaman. Lantas jenis-jenisnya bolehkah disampaikan? Ya, memang kalau mungkin banyak jenis, namun saya akan membahas dua saja, ya, dua jenis utang. Ya. Itu yang pertama adalah utang produktif. Ya, utang produktif. Ya, namanya saja produktif ya. Ya, berarti utang yang bisa menghasilkan. Ya, meminjam uang, namun uang itu bisa diolah dan akan menghasilkan tambahan pendapatan dalam keluarga. Nah, itu utang produktif. Ya, namun ada juga utang yang lain, yang kontraproduktif. Ya, utang konsumtif. Ya, utang konsumtif. Yaitu utang yang digunakan hanya untuk memuaskan keinginan. Kan konsumtif, ya konsumsi, ketika dikonsumsi, habis, ya, selesai, tidak ada nilai tambah yang didapatkan dari utang tersebut. Baik, jadi yang tersisa hanyalah tanggung jawab ya? Ya. Baik, nah orang bilang jangan sampai berutang. Ya, itu bukan sesuatu yang ideal ya. Dan Bapak Ibu saya percaya setuju akan hal itu. Nah, apakah memang utang ini berbahaya? Jadi mohon dijawab, apakah utang ini memang berbahaya? Kemudian bila berbahaya, jenis utang yang seperti apa dan apa bahayanya? Silakan, Ibu atau Bapak. Mungkin saya akan duluan, Bapak yang akan tambahkan. Kalau seperti di awal pendeta saya sudah katakan tadi, utang itu memang kecil atau besar, itu tergantung orangnya. Bisa mendatangkan bahaya atau tidak. Kalau dikatakan bahaya atau tidak ya. Sebab utang itu, kalau kita menyelesaikan sesuai aturan yang telah disepakati kedua belah pihak, itu tidak akan mendatangkan bahaya. Tetapi kalau salah satu pihak, terutama yang meminjam, kita berhutang dan tidak menyelesaikan sesuai dengan persetujuan yang ada, maka itu akan mendatangkan kesusahan bagi kita sendiri. Seperti itu. Namun secara garis besarnya ada beberapa jenis utang yang bisa mendatangkan bencana bagi kehidupan finansial kita. Mungkin Bapak Gara bisa silakan. Lebih detail untuk jelaskan. Ya. Oke, terima kasih. Ya, memang ya setiap langkah yang akan diambil, ya tentunya semuanya ada risikonya. Semuanya ada dia punya risikonya. Ya, sama dengan berutang. Ada juga ya risikonya yang harus ya ditanggung. Ya, besar kecil risikonya ya tergantung dari orang itu untuk mengatur, ya untuk memanage ya utang tersebut. Ya, saya bisa menggambarkan ada 4 ya. Ya, ada 4 jenis utang yang berbahaya. Ya, 4 jenis utang berbahaya. Yang pertama adalah utang yang bersifat impulsif, ya. Atau yang secara mendadak, ya, tidak direncanakan. Ya, contoh, pergi ke mall, ya sudah didaftar, ini yang akan dibelanjakan. Ya, ini sudah ditulis daftar 1 sampai 10. Ya, contoh yang akan dibelanjakan di mall. Ya, namun ketika sampai di mall, ya dilihat, ini ada promosi ini, bagus ini. Murah lagi. Maka diskon. Ada diskon besar. Ada diskon besar. Maka apa yang terjadi? Ya, ini secara impulsif ya, secara mendadak ya, berubah. Ya, dari yang sudah direncanakan, ya dari daftar yang sudah ada, ya pulang ke rumah lain yang dibawa ke rumah. Ya, karena apa? Ya, secara impulsif, ya secara mendadak ya berubah. Dan ini ya membahayakan dalam kehidupan ya rumah tangga.
yang membahayakan dalam kehidupan rumah tangga. Karena ya seperti yang saya sudah jelaskan tadi, semuanya sudah ada rencana, sudah ada planning. Namun kalau kita tidak stick on a plan, ya tidak tetap pada rencana tersebut, maka akan berbahaya. Nah, itu yang pertama. Ya. Yang kedua, utang sebagai tabungan. Ya, utang sebagai tabungan. Ya, memang ini agak bisa membingungkan juga orang lain ya kalau yang mendengar ya. Ya, utang sebagai tabungan. Ya, memang sekarang ya, kalau saat ini ada orang memegang 2 kartu ya. Ada kartu debit dan ada kartu kredit. Ada kartu debit, ada kartu kredit. Ya, biasanya ada begitu. Dan ya, biasanya kalau kita bertransaksi, ya ada yang menggunakan kartu debit. Ya, ketika menggunakan kartu debit, ya otomatis akan berkurang. Ya, saldo di rekening akan berkurang. Ya, akan dipotong dari berapa yang dibelanjakan. Namun, itu tidak berutang. Karena diambil dari sumber sendiri. Ya, kalau menggunakan kartu kredit, ya lain lagi ya. Lain lagi. Ya. Ya, walaupun itu kartu seperti ya, penggunaannya kan sama. Ya, fungsinya sama. Ya, sebagai alat pembayaran juga bisa. Namun ketika kita menggunakan kartu kredit dan kita ya gesek untuk membayar sesuatu, itu sudah mulai ya menimbulkan apa? Ya, menimbulkan utang. Ya, menimbulkan utang. Karena apa? Ya, kartu kredit kan itu kita harus bayar. Ya, mungkin dikasih oleh bank. Dan ketika kita menggunakannya, maka bank akan membebankan, ya akan menagih kepada kita. Ya. Ya, bukan hanya yang ditagih, bukan hanya yang dibeli, yang dibelanjakan. Ya, namun ada juga dia punya bunganya yang akan ditambahkan dari apa yang dibelanjakan. Ya, kadang-kadang ya utang itu kita anggap sebagai ya tabungan seperti kartu kredit kan, ya seperti tabungan. Ya, menganggap seperti tabungan, dia membayar sama seperti kartu debit. Namun ya pada akhirnya ya itu akan menjebak kita. Ya. Jadi itu yang kedua ya. Yang Jadi kedua yang itu impulsif dan kemudian utang sebagai tabungan. Ya. Dan yang ketiga, yang bahaya juga ini apa? Utang untuk membayar utang. Sama dengan istilah gali lubang untuk tutup lubang. Ya. Lubangnya tetap ada. Lubangnya tetap ada. Nah, itu adalah peribahasa ya untuk menggambarkan jenis utang yang seperti ini. Berhutang dengan tujuan untuk menutupi utang sebelumnya. Kan ini pada prakteknya banyak yang dilakukan ya. Betul. Kan ada kan yang punya ya, angsuran di bank. Lipat aja, dilipat saja. Jadi bukan pinjaman baru dan tutup pinjaman lama. Nah, tetap juga ada utang. Tetap juga ada utang. Ini yang ketiga ini ya, yang ketiga. Dan yang keempat adalah utang untuk hura-hura. Ya, utang untuk ya hura-hura. Ya, bagaimana untuk hura-hura? Ya, tentunya hura-hura untuk ya kesenangan ya. Ya, untuk kesenangan diri sendiri. Dan ya biasanya ya banyak ya godaan ya. Ya, banyak godaan yang ada di sekitar kita. Dan inilah ya, pinternya para ya ahli pemasaran ya untuk memasarkan produk mereka dengan menggunakan ya rasa tidak puas yang ada di dalam diri ya, kita manusia untuk ya menggoda dengan produk-produk mereka sehingga kita bisa tergoda untuk berutang. Ya, apalagi utang untuk hura-hura, ya untuk kesenangan. Baik, jadi 4 ini yang berbahaya ya menurut Bapak Repligara. Ya. Nah, kira-kira bahayanya apa? Singkat saja. Bahayanya apa kalau kita sampai terjebak dari 4 jenis utang ini, yang impulsif, kemudian utang sebagai tabungan, kemudian gali lubang tutup lubang tadi, dan untuk hura-hura. Kira-kira bahayanya apa? Apa akibatnya, dampaknya? Kalau menurut saya, utang itu memang bahayanya karena apalagi kalau menggunakan kartu kredit ya. Kalau seperti untuk kartu debit, itu memang kadang-kadang kita bisa kontrol. Karena itu akan muncul, karena sekarang sudah zamannya canggih, jadi semuanya akan muncul di handphone kita.
untuk pemberitahuan bahwa Anda telah memakai limit sekian. Tetapi kalau kartu kredit memang enak sekali, pulang. Tetapi akhirnya itu lama-kelamaan dan tanpa kontrol yang baik, itu akan menjadi lebih besar. Tentunya dengan bertambahnya hutang, akan bertambah bunga daripada hutang itu akan menjadi lebih besar. Dan apabila sudah tidak seimbang dengan pemasukan kita, maka itu tentu akan menjadi masalah bagi kita. Tentunya akan menyusahkan hidup kita sendiri, apalagi keluarga kita. Keluarga. Ya. Baik, jadi kita seperti terlilit ya, terjebak di dalamnya. Baik, terima kasih Bapak Repligara dan Ibu. Dan sahabat Kapas, puji Tuhan sejauh ini kita telah membahas tentang pentingnya topik utang dan keluarga karena keduanya sangat berhubungan. Pengertiannya kita sudah tadi dijelaskan dan jenis-jenis serta bahayanya. Dan Bapak Repligara dan Ibu, kita akan jeda sejenak. Sahabat Kapas, jangan beranjak dulu, karena setelah yang satu ini kita akan membahas lebih dalam lagi tentang utang dan keluarga. Tetap bersama kami di dalam program Kapas. Keluarga Allah pasti akan ke surga. Tahukah Anda, buah adalah sumber vitamin dan antioksidan alami yang dapat meningkatkan metabolisme tubuh. Sayur memperlancar buang air besar dan dapat menurunkan risiko terkena berbagai penyakit kronis. Selalu mengkonsumsi air mineral untuk menjaga keseimbangan cairan tubuh. Berolahraga dengan teratur dapat membantu kita mengendalikan berat badan. Selalu beristirahat yang cukup agar tubuh tetap sehat dan bugar. Jangan lupa untuk selalu menyaksikan program live di YouTube channel Cornelius Media, Bridge to the Truth. Masih bersama kami dalam program Kapas dan kita akan lanjutkan pembahasan kita tentang utang dan keluarga. Nah, Bapak Gara dan Ibu, kembali lagi ke diskusi kita ya. Pada saat yang bagaimanakah keluarga kita itu boleh berutang? Dan jenis utang yang seperti apa yang boleh ya dilakukan oleh keluarga? Silakan. Oke, terima kasih. Kalau sebenarnya kalau menurut saya sebenarnya kalau boleh tidak usah berutang. Kalau boleh, tetapi di zaman sekarang itu susah untuk menjalani tanpa utang karena memang berdasarkan kebutuhan yang sangat meningkat sekali. Nah, pada dasarnya hutang dalam keluarga itu memang tidak baik. Namun ada beberapa kasus yang membuat keluarga tidak bisa menghindari utang. Betul. Ya, contohnya seperti dalam keluarga itu uang pendidikan anak sekolah. Lalu mungkin kita tentu harus membayar iuran listrik, air, dan macam-macam. Apalagi kalau seandainya ada anak-anak kursus atau bagaimana. Nah, dalam jumlah besar misalnya atau dalam skala besarnya juga angsuran rumah atau angsuran mobil. Karena ini kalau seandainya mobil sekarang ini memang, kalau dulu ini mobil merupakan barang mewah, tetapi sekarang itu sudah termasuk ke dalam kebutuhan dalam keluarga. Walaupun merupakan kebutuhan dalam keluarga, tapi itu juga angsuran-angsuran yang walaupun hanya kecil harus kita lunasi. Tapi seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa ada yang namanya utang produktif atau utang untuk usaha. Ada perusahaan yang modalnya adalah utang. Perusahaan yang seperti sudah diterangkan Bapak Gara pada awal sesi tadi. Namun perusahaan itu biasanya survive, bahkan bisa mendapatkan keuntungan dari modal berhutang. Seperti itu. Dengan kata lain, pendapatan mereka lebih besar daripada pengeluaran yang harus mereka keluarkan. Setiap bulannya sudah termasuk untuk membayar premi untuk pengembalian hutang yang mereka pinjam. Demikian juga dengan keluarga, harus pandai mengelola keuangan keluarga sekalipun pendapatan yang kita dapat setiap bulan itu sangat kecil. Kalau menurut saya seperti itu, mungkin dari pihak Bapak sebagai pengelola keluarga, keuangan keluarga. Oke, terima kasih. Ya, menarik ya. Kalau dikatakan apakah bisa berhutang, ya tadi sudah dijelaskan bahwa hutang sebenarnya tidak baik ya. Sebenarnya tidak baik, namun ya kadang-kadang kita juga bukan ya bilang bisa, ya namun bisa juga berutang karena kebutuhan
yang mendesak, ya, kebutuhan ya, bukan keinginan, ya, kebutuhan. Dan bagaimana cara kita mengatur? Tentunya kita dalam rumah tangga harus bisa mengatur pendapatan kita, ya, mengatur porsi-porsi dalam pendapatan kita. Kan ada istilah, para ahli ekonomi banyak mengatakan bahwa ya aturlah porsi pendapatan seperti 50% untuk kebutuhan sehari-hari, untuk makan, minum, dan yang lain-lain, ya 30% untuk yang lain, atau ya untuk tabung atau investasi, atau 20% ya, bisa untuk utang. Ya, bisa untuk utang. Dan idealnya, ya, menurut para ahli, ya idealnya adalah ya hutang dalam keluarga tidak boleh lebih besar dari 20% dari pendapatan. Ya, tidak boleh lebih dari 20% dari pendapatan. Ya, kalau dia lebih dari 20%, ya tentunya akan mengganggu. Ya, akan mengganggu 30% yang sudah disiapkan untuk diinvestasi atau ditabung, ya, atau mengganggu 50% untuk kebutuhan kehidupan, ya kehidupan rumah tangga, ya seperti makan, bayar listrik, bayar uang pendidikan, dan yang lain-lain. Ya, kalau dia bisa melebihi, ya bisa berutang, namun harus pandai mengaturnya, dan jangan berlebihan. Baik. Jangan berlebihan. Sesuai kebutuhan. Ya, sesuai kebutuhan. Tadi saya tekankan kebutuhan. Baik. Saya dapat poinnya, Bapak Gara dan Ibu. Artinya diperbolehkan berutang asalkan pada saat dibutuhkan. Sangat dibutuhkan, dan jangan melampaui 20% dari pendapatan dalam sebulan, ya, income dalam sebulan. Baik, terima kasih. Nah, faktor-faktor apa saja yang bisa membuat keluarga kalau sudah berutang, terlilit utang? Silakan, faktor-faktor apa saja? Ya, memang ya, semua orang yang masih bernafas tetap masih membutuhkan uang. Orang yang masih hidup ya masih membutuhkan uang. Dan ya, baik mereka yang sekolah maupun yang sudah kerja, ya baik yang baru mau mulai membangun usaha atau bisnis, ya atau bahkan baru memulai kehidupan rumah tangga, ya tentunya ya, semuanya itu membutuhkan apa? Membutuhkan uang. Yeah. Ini faktor-faktor yang bisa membuat orang yang membutuhkan uang, yang akhirnya ya ketika ya uang yang diharapkan tidak didapat, ya terpaksa mengambil jalan yang lain. Ya seperti yang saya sudah jelaskan tadi. Ya kadang-kadang kita menyepelekan perencanaan keuangan. Ya, perencanaan keuangan dalam keluarga, dan kadang-kadang tidak mempertimbangkan ya risiko atau faktor-faktor lain yang akan muncul. Ya, yang akan muncul dan akan menjerat kita ya di dalam ya kita ya berutang. Ya, ada contoh-contoh ya. Ada contoh-contoh ya faktor-faktor yang bisa menjerat kita ya untuk bisa ya, kita berhutang. Ya, ada beberapa di sini. Ya, ada beberapa di sini. Yang pertama, tidak pernah menabung. Ya, tidak pernah menabung. Ya, bagaimana kalau tidak ada tabungan, ya, tidak ada dana darurat yang disiapkan. Dan ketika kebutuhan yang utama ini datang dan tidak ada ya, dana yang ada, maka ya, otomatis orang akan berhutang. Ya, itu secara otomatis. Dan yang kedua, ya, tidak bisa membedakan keinginan dan kebutuhan. Ya, dianggap sama. Apa yang diinginkan ya sama dengan kebutuhan, sehingga ya, dia menempatkan prioritas yang salah dalam kehidupan. Sehingga yang harus dilakukan di kebutuhan, ya dihabiskan di keinginan. Itu yang kedua. Yang ketiga, ya saya sudah jelaskan tadi, tidak ada rencana atau tidak ada pengaturan keuangan di dalam keluarga. Baik. Ya, tentunya no planning, ya tidak ada perencanaan, tentunya akan berjalan semrawut ya. Betul. Kalau tidak ada perencanaan. Dan yang keempat, mau menjadi kaya dengan cara yang instan,
ya dengan gaya hidup konsumtif. Ya. Ya, bukan jadi kaya, namun kelihatan kaya. Kelihatan kaya. Ya, dengan gayanya saja, dia ini kaya. Namun, dia tahu sumber dananya dari mana, kan orang tidak tahu. Dia saja yang tahu. Ya, saja dia sudah berhutang untuk menyesuaikan dengan gaya hidup yang dia mau. Ya, gaya hidup yang dia mau. Dan yang kelima, ya, ada faktor-faktor lain juga yang harus kita pertimbangkan. Ya, faktor-faktor yang kadang-kadang tidak bisa kita hindari. Ya, seperti kehilangan pekerjaan, atau ada PHK di perusahaan yang dikerja atau di satu organisasi, itu kan tidak diharapkan. Betul. Ya, ketika ada PHK, maka secara otomatis penghasilan itu akan berhenti. Dan kebutuhan itu terus berjalan. Kebutuhan itu terus berjalan, penghasilan berhenti. Maka kebutuhan itu, kehidupan dalam keluarga itu harus terus berjalan. Maka, kembali lagi. Untuk terus berjalan, harus mengambil sumber yang lain lagi. Yaitu sumber utang. Sumber utang. Dan yang keenam adalah, kalau ada musibah. Musibah yang terjadi. Kecelakaan atau bencana alam atau sakit yang tidak diharapkan, dan tidak ada dana cadangan seperti yang saya sudah sebutkan tadi. Otomatis orang akan mencari jalan. Betul. Untuk berhutang. Atau jika ada bisnis yang gagal atau ada usaha yang sudah mungkin saja modalnya mungkin ada modal sendiri atau juga ada modal yang dipinjam dari orang lain atau dipinjam dari lembaga-lembaga keuangan yang ada, dan bisnisnya gagal, harus lagi cari sumber yang lain untuk menutupi kegagalan di dalam bisnis. Nah, faktor-faktor ini, dari 7 faktor ini, bagi mereka yang mempunyai simpanan, tentunya mereka bisa berhitung, cukup enggak? Modal saya, aset saya cukup enggak? Untuk tutup biaya-biaya atau kebutuhan-kebutuhan yang tidak terpenuhi lagi, dengan penghasilan yang sudah berhenti. Bisa enggak? Yang menjadi tantangan adalah ketika tidak ada dana cadangan. Tidak ada simpanan, tidak ada tabungan, atau tidak ada aset yang ada. Sehingga kita harus bijak-bijaklah, untuk supaya ketika di masa seperti Yusuf di Alkitab dikatakan di masa kelimpahan, di situ kita harus apa? Menabung. Menabung, dan ketika masa kesulitan datang, kita menggunakan tabungan itu untuk supaya roda kehidupan dalam rumah tangga itu akan terus berjalan. Baik, terima kasih. Jelas Pak Refli Gara. Nah, bolehkah bagikan tips sederhana agar sekiranya mungkin keluarga-keluarga kita boleh menjauhi berutang? Apa yang harus dilakukan? Kalau menurut saya mungkin Bapak Gara juga akan ada tipsnya. Yang utama dalam keluarga itu adalah komunikasi suami dan istri. Karena kita sekarang ini berbicara keluarga hutang dan keluarga. Tentu intinya adalah keluarga. Dan dalam keluarga itu suami istri ini berperan sangat penting. Kadang-kadang maaf bagi para bapak-bapak, ibu ini selalu jadi sasaran karena ibu tidak tahu mengatur keuangan keluarga. Tetapi komunikasi antara suami dan istri itu sangat penting sekali. Kenapa? Karena keuangan keluarga itu hendaknya itu, tapi tergantung personal keluarga, masing-masing keluarga. Hendaknya itu satu pintu. Satu pintu saja bisa juga terjadi hutang dalam keluarga. Ada hutang keluarga. Apalagi kalau ada 2 pintu, yaitu suami dan istri. Dan sebenarnya kalau pengaturannya ada suami dan istri, ada 2 pintu, tidak masalah. Cuma tergantung di komunikasi.
Kalau ada komunikasi, atur sama-sama, dan berapapun penghasilan kita, apakah banyak ataupun sedikit, tetapi ketika suami dan istri menyatukan pikiran untuk berbicara dan gunakan sesuai kebutuhan, maka kita akan meminimalisir keluarga dari yang namanya hutang. Baik. Menurut saya Jadi seperti itu ya. Ya. Menurut Ibu, kalau dari Bapak? Ya, kalau dari saya ada beberapa tips juga yang saya bisa bagikan silakan. untuk sekiranya ya bisa menjauhi utang. Yang pertama adalah ya tentunya kita harus tahu ya, berapa pendapatan kita dan berapa ya, pengeluaran. Ya, harus tahu ya, berapa pemasukan dan berapa yang harus kita keluarkan. Ya, tentunya kalau kita tidak tahu berapa yang masuk, ya dan daftarnya sudah ada untuk keluar, ya tentunya akan jadi masalah. Ya, akan jadi masalah. Dan yang kedua adalah kita harus membuat anggaran dalam rumah tangga. Harus ada anggaran dan ya tentunya dalam anggaran itu harus ditentukan ya, poin-poin atau mana yang akan menjadi prioritas. Ya, mana akan jadi prioritas di dalam ya, pembelanjaan. Dalam pembelanjaan dalam rumah tangga. Dan selanjutnya adalah ya kita harus mencatat semua pengeluaran. Ya, banyak orang yang ya, anggap enteng ini mencatat pengeluaran. Ya. Bahkan kadang-kadang ya, ketika 1 bulan lewat, loh kok gaji sekian kok habis seperti ya menguap aja. Ya, kemana aja uangnya? Kemana aja? Ya. Kenapa? Nggak dicatat semua pengeluaran. Ya, coba kalau dicatat. Ya kalau dicatat tentunya akan apa? Bisa diketahui pengeluaran mana ini dan ini nggak prioritas. Ya bisa menjadi pelajaran untuk bulan berikutnya. Ini nggak perlu lagi. Ya nggak perlu lagi. Dan ya berikutnya adalah yang ketiga. Ya hindari untuk belanja berlebihan. Ya memang seperti yang saya sudah singgung tadi, ketika kita pergi ke pusat-pusat pembelanjaan, ya tentunya kita akan tertarik dengan promosi-promosi, ya promosi-promosi, ya beli 1 gratis, beli gratis 1 atau beli 2 gratis 1, orang ya enak ya, padahal yang dibutuhkan 1 aja, ya yang harusnya dibelanjakan 1 aja, namun ketika tertarik dengan ya promosinya, ya belanjanya berlebihan. Ya beli 2, ya yang harusnya 1 aja. Ya. Dan berikutnya adalah ya kurangi pembayaran dengan menggunakan kartu kredit atau ya istilah keren sekarang ada pay later ya. Pay later untuk bayar berikutnya. Ya hindari. Ya sebaiknya dihindari karena apa? Itu akan menjebak kita. Dan kelima adalah supaya kita ya bisa menjauhi utang adalah bayar angsuran. Angsuran secara tepat waktu. Ya. Kalau dalam kehidupan modern sekarang siapa yang nggak ada angsuran? Ya, siapa yang nggak ada angsuran? Semuanya pasti sudah ada angsuran. Ya. Dan supaya tidak menimbulkan utang adalah bayarlah tepat waktu. Jangan menunda. Dan yang ketujuh adalah siapkan dana darurat. Itu yang saya selalu singgung. Siapkan dana darurat. Dan yang kedelapan adalah cari penghasilan tambahan juga. Harus ada penghasilan tambahan. Kalau enggak akan sulit. Ya, supaya bisa mencukupi kebutuhan. Dan yang kesembilan, yang paling utama adalah komitmen. Komitmen dengan diri sendiri. Ya, supaya kedelapan tadi itu bisa berjalan dengan baik, harus ada komitmen di dalam diri sendiri. Supaya mendisiplin diri ya. Iya, betul. Baik, terima kasih Bapak Repligara sudah membagikan tips bagaimana supaya kita boleh menjauhi hutang. Dan sahabat Kapas, kita akan berbicara lebih lanjut lagi di segmen yang terakhir tentang utang dan keluarga. Dan sesudah yang satu ini, kita akan kembali bersama dengan narasumber kami, tetap di dalam program Kapas.
Masih bersama kami dalam program Kapas dan tidak terasa kita sudah tiba di segmen terakhir dari diskusi kita. Menarik sekali bersama dengan Bapak Repligara dan Ibu Gladys Mau di sini. Nah, apa yang Alkitab katakan atau Roh Nubuat sampaikan tentang utang dan keluarga? Silakan Bapak Repligara dan Ibu. Oke, terima kasih. Saya mulai dengan Roh Nubuat dulu ya. Ya. Pena Inspirasi mengatakan bahwa berusahalah supaya tidak terlibat di dalam hutang. Sangkallah diri Anda. Sangkallah diri Anda untuk supaya tidak terjerat dengan utang. Karena utang ini akan bisa menjadi jerat. Jerat dalam kehidupan kita. Ketika kita terlibat di dalam utang, hal ini bisa menjadi seperti penyakit menular yang berbahaya dan sangat mematikan. Pena Inspirasi dalam seri Membina Keluarga jelas mengatakan demikian. Dan berikutnya, buatlah tekad untuk tidak jatuh ke dalam hutang. Bertaraklah terhadap keinginan hatimu daripada jatuh ke dalam hutang yang memalukan. Memalukan. Ini yang dikatakan oleh Pena Inspirasi. Alkitab juga mengatakan, Rasul Paulus mengatakan dalam Roma 13 ayat 8, janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi. Sebab barang siapa mengasihi sesamanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Jangan kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga. Memang Yesus telah memberikan contohnya dalam doa Bapa kami Doa Bapa kami dalam Matius 6 ayat 11 dikatakan, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Secukupnya. Ini yang tidak menjadi tantangan tidak berlebihan. Dan Lukas 3 ayat 14 mengatakan, dikatakan oleh Yohanes Pembaptis, ketika ada prajurit yang bertanya kepadanya, apa yang harus kami perbuat? Jawab Yohanes kepada mereka, janganlah merampas dan jangan memeras, dan cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Selanjutnya Rasul Paulus juga mengatakan dalam Ibrani 13 ayat 5, janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Amin. Baik, terima kasih Bapak Repligara atas apa yang sudah disampaikan, yaitu nasihat dari Pena Inspirasi dan juga Alkitab ternyata memberikan kepada kita nasihat yang sangat bermanfaat untuk kita boleh mengelola keuangan kita, hidup di dalam ucapan syukur, dan ada janji di sana tentang Tuhan tidak akan pernah meninggalkan dan membiarkan kita, dan akan mencukupkan kita dalam segala kebutuhan hidup kita. Puji Tuhan. Amin. Kita memiliki janji dari Pena Inspirasi dan juga dari Alkitab atau firman Tuhan. Nah, sebagai penutup dari diskusi kita, memang tidak cukup waktu untuk kita berbicara panjang lebar tentang utang dan keluarga karena ini sangat berhubungan. Sebagai penutup, bolehkah Bapak dan Ibu memberikan kesimpulan dan juga closing statement dari apa yang sudah kita diskusikan dari segmen yang pertama dan sampai segmen yang terakhir ini? Silakan. Oke, terima kasih. Kalau memang menaik topik kita hari ini, yaitu tentang hutang dan keluarga, yang harus kita ingat selalu ialah harta yang ada pada kita tidak bawa mati. Tetapi ada statement yang mengatakan, tetapi hutang kita akan bawa sampai mati. Nah, apabila kita sudah dalam posisi seperti itu, maka gajah mati meninggalkan gadingnya. Orang mati pasti akan meninggalkan nama. Apakah itu? Tergantung kita. Nama baik yang akan kita tinggalkan ataukah nama buruk. Baik, terima kasih. Bapak? Oke. Kita sudah membahas mengenai utang dan keluarga.
Jadi intinya adalah bagaimana kita bisa mengelola keuangan kita dengan baik. Ya, kalau kita ingin merasakan surga kecil di atas dunia ini, maka aturlah keuangan dengan sebaik-baiknya. Amin. Baik. Dan dengan Tuhan tidak ada yang mustahil ya. Ya, amin. Puji Tuhan. Terima kasih Bapak Repli Gara dan Ibu Gladys Gara Mau. Dan kita sudah mendengarkan penjelasan yang begitu menarik sepanjang diskusi kita. Dan saya percaya ini bermanfaat dan membekali kita masing-masing dan juga sahabat-sahabat Kapas yang sudah bergabung dengan kita sehubungan dengan topik kita, yaitu utang dan keluarga. Dan untuk mengakhiri diskusi kita, bolehkah Bapak Repli Gara mendoakan kita sekalian? Silakan. Mari kita berdoa. Maha besar Tuhan Allah Bapa kami yang bertakhta di dalam kerajaan surga, kami bersyukur berterima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami pada saat ini. Kami boleh mendiskusikan satu topik yang begitu penting di dalam kehidupan rumah tangga. Hutang dan keluarga. Bapa di surga, kami yakin dan percaya Tuhan yang adalah sumber dari segala sesuatu. Tuhan akan terus memberkati kami. Tuhan akan terus menyediakan berkat-berkat limpah dari surga bagi keluarga-keluarga yang pada saat ini sedang menyaksikan program pada saat ini. Ya. Tuhan akan terus memberkati kami semua. Dan sekiranya ketika kami menghadapi masalah-masalah dalam kehidupan rumah tangga, kami yakin dan percaya Tuhan akan terus menolong dan akan terus memberikan jalan keluar yang terbaik di dalam kehidupan keluarga kami masing-masing. Bapa di surga, Tuhan akan terus berkati Cornelius Ministry yang terus menjadi berkat dalam pelayanan yang mereka laksanakan, boleh menjadi sukacita dalam kehidupan rumah tangga kami semua. Dan kiranya program ini boleh menolong keluarga-keluarga yang sedang menyaksikan program ini untuk terus setia kepada Tuhan dan selalu bergantung kepada Tuhan. Dan kami akan percaya Tuhan tidak akan meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan, karena Tuhan begitu baik untuk mendengar dan menjawab doa kami pada saat ini. Karena kami sudah berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Amin. Sekali lagi terima kasih Bapak Repli Gara dan Ibu Gladys Gara Mau yang sudah menjadi narasumber yang menginspirasi kita sekalian. Doa kami kiranya Bapak Ibu akan terus diberkati oleh Tuhan. Dan kiranya Tuhan menyertai, memberi keberhasilan dalam tugas dan pelayanan bersama dengan anak yang terkasih yang saat ini berkuliah di Ayas. Amin. Dan terima kasih juga untuk semua sahabat Hope Channel Indonesia yang sudah bergabung dengan kami dalam program Kapas. Dengan demikian berakhirlah sudah kebersamaan kita, dan kalau sahabat Kapas merasa diberkati, jangan lupa subscribe, like, dan share channel YouTube Cornelius Media, dan jangan lupa bergabung kembali dengan kami dalam program yang sama pada episode selanjutnya. Terima kasih atas kesetiaan Anda bergabung dengan kami Cornelius Media. Jangan lupa untuk terus ikuti program menarik lain dari kami, dan pastikan Anda diberkati oleh Tuhan. Menjadi sahabat Kapas, kita belajar bersama, kita bertumbuh bersama, kita bahagia bersama, dan kita bersiap ke surga bersama, sebab keluarga Allah pasti akan ke surga. Saya Pendeta Widodo Purwanto, bersama narasumber kita, keluarga Gara Mau. Sampai jumpa lagi dan salam Kapas.